berjumpa kembali bersama kami SD Putra Nirmala Cirebon. Hari ini kita berjumpa dalam doa dan renungan pagi di hari Senin tanggal 17 Januari tahun 2022. Anak-anak di rumah bagaimana kabarnya? Tuhan, wah, hebat, sehat, luar biasa ya. Semoga semuanya dalam keadaan bahagia, berlimpah berkat, dan sukacita dalam nama Tuhan. Oke, kita di sini juga ditemani oleh Ibu Eli. Selamat pagi, Bu Eli. Selamat pagi Bu Mina. Selamat pagi Papa, Mama, dan anak-anak yang di rumah. Iya, gimana kabarnya Bu Eli? Kabarnya baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Selain Bu Eli, iya di sini juga kita ditemani oleh Joanna. Halo Joanna, gimana kabar? Selamat pagi Bu, puji Tuhan sehat. Oke, puji Tuhan. Selain Joanna, kita juga ada Kenzi. Hai Kenzi. halo, selamat pagi. Selamat pagi, gimana kabar Kenzi? Tuhan sehat. Puji Tuhan. Kita juga ditemani oleh William. Halo William, selamat pagi Will. Selamat pagi Bu. Gimana kabar Will? Puji Tuhan baik Bu. Puji Tuhan. Nah, ada satu lagi teman kita di sini, Esra. Selamat pagi Esra. Gimana kabarmu? Selamat pagi Bu. Puji Tuhan kabarnya sehat. Puji Tuhan. Iya, kita di sini semua juga sehat ya. Baiklah, anak-anak di rumah, Mama dan Papa, serta Bapak dan Ibu guru dan karyawan SD Putra Nirmala, kita akan awali hari ini dengan berdoa. Untuk doa pagi ini akan dibuka oleh William. Silahkan William. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Puji dan syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami naikkan doa kami ingin dengan kerendahan hati kami. Di dalam keterbatasan diri dan kekuatan kami. Kami tahu bahwa setiap hari baru adalah bukti kasih-Mu atas diri kami. Agar kami biasa memperbaiki sikap dan perbuatan kami. Dampinglah kami di sepanjang hari ini ya Bapa, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan adalah kebenaran yang semuanya adalah bersumber daripada-Mu. Semoga kami bisa menjadikan berkat bagi sesama kami. Mewartakan kabar sukacita. Inilah doa syukur kami di pagi hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih William untuk doanya pagi ini. Dan setelah kita berdoa, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, anak-anak di sini yang suka baca kitab suci siapa? William, Joanna, Esra, Kenzi? Suka baca kitab suci semua? Semuanya. Oke, baiklah anak-anak hebat ya. Tapi pagi ini kita akan mendengarkan Injil Markus yang akan dibacakan oleh Joanna. Mari kita dengarkan Injil hari ini. Silahkan Joanna. Injil Tuhan dari Markus. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka,
Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang pengantin itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seseorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi, anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kristus. Terima kasih Joanne sudah membacakan Injil hari ini ya. Dalam Injil yang Joanne baca tadi, kita mendengar tentang hal berpuasa, ya. Nah, Ibu mau tanya dulu pada Kenzi. Nah, Kenzi, pernahkah Kenzi berpuasa? Belum. Oke. Kalau Bu Eli, pernah berpuasa? Pernah mencoba berpuasa tapi nggak kuat. Jadi kalau waktunya mau Paskah itu hanya berpantang tapi tidak berpuasa. Ya, oke. Berarti di sini macam-macam pengalamannya ya. Iya. Nah, bagaimana dengan Esra? Pernahkah berpuasa, Esra? Saya belum pernah mencoba berpuasa, Bu. Belum pernah. Oke. Kalau Joanne, bagaimana Joanne? Udah pernah berpuasa? Belum pernah coba, Bu. Belum pernah coba. William? Belum pernah, Bu. Belum pernah juga. Oke. Kalau Jadi Bu Mina, pengalamannya, iya. Saya pernah berpuasa seperti itu ya. Jadi ketika saya berpuasa, ini yang puasa di sini yang saya lakukan saat itu tidak makan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ya. Saya lakukan itu tapi hanya kuat beberapa hari. Nah, jadi saya hanya ingin apa ya saat itu tuh ya hanya ingin mencoba gitu ya. Tetapi karena maaf mungkin karena ibu punya apa ya kelemahan di bagian perut ya, ada sakit mah gitu. Jadi untuk puasa semacam itu ibu tidak kuat seperti itu ya. Baiklah. Nah, jadi untuk berpuasa ini sebenarnya kadang-kadang kita melakukannya itu juga bukan paksaan ya. Walaupun kadang-kadang ada himbauan untuk berpuasa seperti itu ya. Nah, karena sebenarnya berpuasa itu berasal dari hati seperti itu ya. Jadi kalau udah niat, kita juga pasti akan sanggup untuk melakukan karena kita itu ada niat gitu ya. Seperti itu. Betul nggak, Bu Eli? Iya, mungkin waktu itu saya Iya. juga gagal karena niatnya kurang juga selain ada apa ya kelemahan di lambung tadi seperti Bu Mina. Jadi ya gagal deh waktu itu intinya. Oke, nah sebenarnya berpuasa itu juga banyak ya tujuannya gitu. Antaranya itu berpuasa itu kita melatih diri kita ya untuk menempatkan diri untuk lebih hidup seimbang begitu ya. Jadi misalnya seimbang dalam hal apa? Ya, itu tadi kadang kalau kita berpuasa itu kan maaf ya, dalam hal mengurangi makanan-makanan tertentu. Nah, itu kan juga terjadi dalam puasa. Misalnya kayak Ibu tadi lakukan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore gitu ya. Nah, Ibu biasanya ada sarapan, ngemil,
Nah, minum mungkin es atau yang lain, itu kan berarti kebiasaan-kebiasaan tersebut kita hilangkan saat kita puasa seperti itu ya. Walaupun setelah kita selesai, kita juga akan menyantap beberapa makanan seperti itu ya. Nah, jadi dalam hidup seimbang itu kita perlu juga untuk melihat kemampuan diri kita. Jadi jangan dipaksakan. Nah, kalau misalnya kita dipaksakan nanti ya maaf, mungkin kayak Bu Eli yang punya penyakit lambung gitu ya, mungkin akan akibatnya kurang baik seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi hendaknya puasa yang kita lakukan itu sebenarnya bukan menjadi penghalang bagi kita ya. Tapi puasa yang kita lakukan itu tujuannya itu semata-mata itu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi sebenarnya puasa itu bukan perkara soal makan atau tidak minum gitu ya. Soal tidak minum atau tidak makan begitu maksudnya. Tetapi di sini berpuasa itu juga kita juga menghilangkan ya. Misalnya di sini membebaskan diri kita dari hal-hal yang kita sukai. Nah, contohnya tadi itu kalau kita misalnya hanya berpaku kepada makanan dan minuman, mungkin semua orang itu bisa nggak makan dan nggak minum dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, gampang. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya bukan hanya persoalan bukan tidak makan dan bukan tidak minum ya. Nah, seperti itu. Jadi berpuasa itu juga berarti mau dan mampu menerima hal-hal baru yang baik dan yang menyelamatkan begitu ya. Jadi menerima hal yang baru itu berarti harus siap istilahnya siap berbenturan dengan kenyamanan yang tadinya kita miliki. Nah, kayak tadi tuh misalnya ya puasa itu kalau misalnya hanya diartikan tidak makan dan tidak minum kan kayaknya hampir semua orang juga bisa melakukan gitu ya kalau misalnya dengan terpaksanya seperti itu. Tapi di sini puasa yang kita alami ini bukan hanya dilihat dari jasmani saja seperti itu, tapi di sini kita juga harus melihatnya secara rohani seperti itu ya. Seperti tadi bacaan dari Joanne yang sudah dibacakan dari Injil Markus ya. Nah, berpuasa itu artinya itu suatu pengharapan ya akan persatuan yang penuh dengan kehadiran Yesus ya. Jadi kita berpuasa itu juga bukan hanya sekedar tidak makan dan minum, tapi kita mempunyai suatu pengharapan akan persatuan yang penuh dengan Yesus yang akan datang kepada kita seperti itu. Nah, kita tahu gereja juga memerintahkan kepada seluruh umatnya agar menjalankan perintah puasa ya. Karena di sini perintah tertulis dalam perintah gereja yang kelima ya, yang berbunyi engkau harus menaati hari puasa wajib yang berarti penyangkalan diri dan pertobatan yang mempersiapkan dalam pesta-pesta liturgi, mereka membantu agar memenangkan kekuasaan atas hawa nafsu dan memperoleh kebebasan hati ya. Jadi di sini kita berpuasa itu bukan sekedar menahan lapar, menahan haus, tapi kita juga menghilangkan kesenangan-kesenangan kita. Dan dalam berpuasa itu kita isi juga dengan rajin berdoa. Lalu apalagi? Selain rajin berdoa, berbuat baik begitu ya mungkin ya bisa kita lakukan. Contoh berbuat baik itu apa saja? Kira-kira di sini siapa yang bisa mengungkapkan contoh perbuatan baik saat puasa? Membantu orang tua. Membantu orang tua, boleh. Nah, kan kita ini ya, kalau kita tidak berpuasa itu dari pagi sampai sore gitu kan kita makan nih. Nah, jadi makanan yang biasanya kita makan bisa kita sisihkan untuk
diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu di situ ya. Jadi kita berpuasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi kita berbuat kebaikan. Nah, contohnya ya tadi, yang biasanya kita makan, nah karena kita berpuasa, makanan bisa kita berikan kepada yang lainnya, yang membutuhkan. Seperti itu ya. Bu Eli, ada pengalaman lain, Bu Eli? Ya, berbuat baik itu banyak ya. Kita bisa menolong teman, mungkin teman punya kesulitan, kita membantu, kita mendengarkan curhat teman, itu juga sudah berbuat baik. Kalau menurut saya ya, Bu Mina ya, kalau pengalaman sih, menurut saya itu berbuat baik, ya mudah-mudahan ya. Jadi waktu itu ada teman yang kesulitan, ya apa ya, tidak memiliki satu alat tertentu, waktu itu saya meminjamkan gitu. Nah, saya merasa sih waktu saya meminjamkan itu tidak merasa berbuat baik gitu, tapi ketika suatu saat refleksi ulang gitu, oh iya saya sudah berbuat baik gitu. Itu pengalaman saya. Mungkin anak-anak juga punya pengalaman membantu teman waktu di sekolah. Ya, mungkin William, NC, Pak Esra punya pengalaman juga? Mungkin waktu di sekolah ada teman yang nggak bawa pensil, misalnya nggak bawa pulpen. Pernah begitu? Kalian meminjamkan gitu? Ring. Pernah, iya. Sampai hilang, Bu. Loh, sampai hilang? Iya, Bu. Kembaliin, Bu. Oh. Ya, oke, baik ya. Terima kasih. Nah, ini William, Esra, bagaimana? Pernah melakukan suatu kebaikan gitu? Coba ceritakan. Satu aja, kan pasti banyak melakukan kebaikan ya. Oke, silahkan Esra. Saya pernah membelikan teman saya minuman, karena di saat itu dia minumnya sedang habis. Oke, terima kasih ya, pengalaman yang luar biasa. William, bagaimana William? Saya pernah minjemin penghapus karena teman saya tidak membawa penghapus. Oke, baiklah ya. Pengalamannya bagus-bagus ya, Bu Eli dan teman-teman. Jadi di sini ya, ketika kita berbuat baik, yakinlah apa yang kita lakukan juga sebenarnya semuanya akan kembali ke kita ya. Nah, dalam hal tadi yang berpuasa itu, walaupun kita nanti suatu saat kita berpuasa, intinya itu bukan hanya menahan lapar dan haus ya, tetapi kita juga bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, lalu kita juga bisa melakukan hal-hal yang baik. Jadi intinya ketika kita berpuasa itu bukan menjadi penghalang kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Seperti itu ya. Baik, Bu Eli, tampaknya hari ini sangat menarik ya, hal berpuasa. Semoga kita semua juga bisa berpuasa dan melakukan kebaikan kepada siapapun. Iya, semoga kita bisa melakukan hal-hal yang baik sesuai teladan dari Yesus. Yesus juga melayani, datang untuk melayani kita, menebus dosa kita, yang sudah diteladankan. Semoga kita bisa mencontoh, walaupun sedikit demi sedikit dengan berbuat baik, memulai dengan berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, kadang-kadang kita juga menahan ego kita.
Itulah berpuasa kita. Baik, kita akan mengakhiri renungan hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Esra. Baik, Bu. Silakan. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Bapa dan Kudus. Putra Amin. dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sekarang kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat menjalankan hidup baru di awal tahun ini dengan tuntunan hikmat Allah, karena hanya melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu, hubungan antara Allah dan manusia dapat dipulihkan. Tuntunlah kami supaya dapat menjalani kehidupan baru ini dengan benar dan juga jujur. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau sudah memberkati kami dari awal renungan sampai akhir. Kiranya Engkau juga memberkati kami di setiap kegiatan yang kami lakukan di setiap harinya. Yang jauh dari kata sempurna ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Bapa dan Kudus. Putra. Amin. Terima kasih Esra. Terima kasih Bu Mina, Kenzi, Joanna, William, dan Esra tentu saja ya. Sudah mengikuti, sudah membawakan renungan di hari ini. Terima kasih juga untuk Papa Mama, Bapak Ibu guru dan karyawan, serta anak-anak yang sudah menyimak doa dan renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Semoga tuntunan Tuhan menyertai kita sekalian sepanjang hari ini. Kami dari SD Putra Nirmala mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai ketemu kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Eh,